sejahtera bagi kita semua. Saya, Dies Natalia Berupandia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020, bidang studi Bahasa Indonesia, nomor ujian 2020401505, asal satuan SMP Negeri 1 Atap 2 Payung. Hari ini, Selasa 17 November 2020, pukul 8 WIB, akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kalau kabar baik, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa kurang suatu apapun. Sudah jelas kedengaran suara Ibu, Nago? Sudah, Bu. Oke. Komisaris, apakah semuanya hadir, Nago? Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih. Ray, silakan bawa doa pembuka kita. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih, Ray, untuk doa pembukanya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita melaksanakan pembelajaran secara daring, Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya, Nago? Saya, Bu. Ayo, silakan. Saya, Bu. Ya, Ray. Teks berita, Bu. Teks berita, ya betul ya. Apa itu berita? Coba Linet jawab apa itu berita? Berita peristiwa yang benar-benar terjadi dan bentuknya faktual, sehingga tidak bisa direkayasa dan penyampaiannya. Yang benar terjadi dan dapat disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik. Iya, terima kasih untuk Linet. Ciri-ciri berita. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri berita? Saya, Bu. Ya, silakan Jebrin. Saya, Bu. Ciri-ciri berita: 1. Informasi atau berita terkini. 2. Menarik perhatian masyarakat. 3. Berita sesuai fakta. 4. Isi berita harus jelas. Ya, sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu karena kalian masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya. Sekarang aku kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai teks berita. Adapun kompetensi dasar yang kita ambil pada pagi hari ini, yaitu dari 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menentukan gagasan pokok pada teks berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur berita 5W ditambah 1H dengan tepat. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok teks berita. Dan yang keempat, mempresentasikan teks berita. Unsur-unsur dari berita Nagu
di dalam bahasa Indonesia, supaya kita lebih gampang untuk mengingatnya, itu kata kuncinya kita buat adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, mengapa dan bagaimana. Itu Bagaimana. adalah unsur-unsur dari teks berita. Berita. Sekarang, Nakku, silahkan kalian perhatikan contoh dari teks berita kita ini. Ini sebelumnya juga sudah Ibu buat di WA Group. Silahkan Anda baca teks beritanya supaya kita analisis dulu unsur-unsur dari beritanya. Oke, sudah Nako? Sudah bisa dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah bisa, unsur yang pertama dulu, what? Apa? Apa peristiwa yang di dalam berita kita ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya dari grup faktual. Saya, Bu. Ya, silakan aku. Gunung Sinabung kembali meluncurkan awan panas. Ya, itu untuk what? Gunung Sinabung kembali meluncurkan awan panas. Awan panas. Unsur yang selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan aku. Saya dari kelompok aktual. When atau kapan? Sabtu tanggal 7 bulan 11 2020. Selanjutnya, Naku. Saya, Bu. Saya. Ya, silakan. Why? Gunung Sinabung masih sangat tinggi dan masih dalam status siaga. Why? Gunung Sinabung masih sangat tinggi dan dalam status siaga. Dalam Ayo, status yang siaga. lain lagi. Saya, Bu. Siapa ini? Nur Latifah, Bu, dari kelompok aktual. Ya, silakan Nur. Where? Di Kabanjahe, Karo. Ya, di Kabupaten Karo. Yang terakhir, unsur yang terakhir, Naku, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Naku, Ekel. Kepala Pos Pantau Gunung Api Sinabung Armen Putra, Bu. Ya, Kepala Pos Pantau Gunung Sinabung, yaitu Armen Putra. Masih adakah unsur yang lain? Ada, Bu. Ada satu lagi, yaitu how. Ayo, siapa yang bisa? Asih? Bu, Saya, Bu. mengarah ke timur tenggara dengan jarak luncuran sejauh 1.500 meter. Sementara altitudo guguran awan panas Gunung Sinabung tercatat 100 mm dan berdurasi 158 detik. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Sekarang, Nakku, untuk menemukan gagasan pokok dari sebuah teks berita, itu ada 3 cara. Yang pertama, kita harus membaca teksnya dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, mencari inti atau informasi penting dari kalimat utama yang didapat. Dan ini adalah unsur-unsur dari teks
berita. Unsur-unsur dari teks berita yaitu 5W ditambah 1H. What, when, who, where, why, dan how. Kalau dalam bahasa Indonesianya, supaya kita lebih gampang mengingat, kata kuncinya adalah adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Apa, di mana, di Kapan? mana, Siapa? kapan, siapa, Mengapa? dan bagaimana. Bagaimana? Mengapa dan bagaimana. Iya, itu adalah unsur-unsur dalam berita. Sekarang nakku, silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok di grup WA kita, ya. Yaitu terdiri dari kelompok faktual, kelompok aktual, dan kelompok adik Simba. Tugas kalian sekarang, yang pertama, menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf dari teks berita kita ini. Yang kedua, menentukan unsur-unsur beritanya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan Anda diskusikan. Kalau sudah selesai, langsung Anda tunjuk tangan supaya kita presentasikan satu persatu setiap kelompok. Dan nanti kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok yang melakukan presentasi. Ingat ya anakku, sewaktu diskusi kelompok, Ibu tetap memberikan penilaian. Ibu akan nilai dari segi kerjasama, kedisiplinan, dan pengetahuannya. Oke, silakan aku, Anda diskusi kelompok. Kita mulai dari sekarang ya, waktunya 10 menit. Silakan. Dan unsur paragraf. Oke, ada yang sudah bisa? Saya Bu dari kelompok faktual. Ya, silakan dari kelompok faktual. Gagasan pokok teks berita, paragraf 1, seorang oknum memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya. Paragraf kedua, oknum tersebut ternyata bukan PNS atau pegawai negeri sipil DKI, tapi oknum FKDM. Paragraf 3, Bejo Haryanto menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Paragraf 4, pemilik kedai hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Sudah, Bu. Oke, terima kasih dari kelompok faktual. Ada yang bisa menanggapi aku? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Linet. Kami akan menanggapi dari penemuan gagasan pokok. Kami sependapat dengan yang disampaikan kelompok tersebut bahwa pertama gagasan pokoknya adalah who atau siapa, yaitu seorang oknum memaksa pemilik kedai untuk melayaninya. Ya, bagus. Terima kasih untuk Linet yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok faktual. Sekarang silakan untuk kelompok yang lain. Kelompok aktual dan adik Simba. Mana yang lebih dahulu ini aku? Saya Bu, adik Simba Bu. Oke, silakan adik Simba. Analisis unsur-unsur beritanya adalah what, apa, seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Who, Bejo Haryanto. Where, Kelurahan Keramat Bela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. When, Minggu 20 September 2020. Why, oknum beralasan habis patroli dan ingin makan di tempat. How, oknum mengaku bahwa ia adalah petugas dan menantang pemilik kedai untuk melaporkannya pada tugas Pemprov DKI Jakarta. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok adik Simba.
Jawabannya sangat bagus ya. Siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap kelompok adik Simba? Saya, Bu. Ya, silakan Nakko. Menurut kelompok kami, unsur berita HAU-nya sudah menjelaskan peristiwa dari berita tersebut. Sekian. Oke, terima kasih Ijai. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok aktual. Silahkan Nakko. Saya, Bu. Ya, silakan Nur. Yang pertama, seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Yang kedua, siapa? Bejo Haryanto. Yang ketiga, di mana? Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang keempat, kapan? Minggu 20 September 2020. Yang kelima, mengapa? Oknum bermasalah habis patroli dan ingin makan di tempat. Yang keenam, bagaimana? Oknum mengaku bahwa ia adalah petugas dan menantang pemilik kedai untuk melaporkannya kepada petugas Pemprov DKI Jakarta. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk Nur dari kelompok aktual. Silakan Anda berikan tanggapan tentang yang hasil diskusi yang disampaikan temannya dari kelompok aktual. Siapa yang bisa memberikan tanggapan, Nakko? Izin menjawab. Ya, silakan Nakko Linet. Saya akan menanggapi dari penemuan gagasan pokok. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok aktual bahwa pada paragraf pertama gagasan pokoknya adalah what atau apa seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Ini sangat bagus semuanya. Mari kita berikan aplaus untuk hasil dari presentasinya setiap kelompok. Ya, terima kasih ya Nakko. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari penugasan kita tadi. Ini adalah gagasan pokok dari teks berita kita tadi. Dari paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah seorang oknum memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya. Paragraf kedua, oknum tersebut ternyata bukan PNS, tetapi oknum FKDM. Paragraf yang ketiga, Bejo Haryanto menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI yang datang ke kedai tersebut. Dan paragraf keempat, yaitu pemilik kedai hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Adapun analisis dari unsur-unsur beritanya, yaitu yang pertama what atau apa? Seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Yang kedua, who atau siapa? Bejo Haryanto. Ya, yang ketiga, where, di mana? Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang keempat, when atau kapan? Itu waktunya Minggu 20 September 2020. Yang kelima, why atau mengapa? Oknum beralasan habis patroli dan ingin makan di tempat. Unsur yang terakhir di situ Nakko adalah how, itu bagaimana. Oknum mengaku bahwa ia adalah petugas dan menantang pemilik kedai untuk melaporkannya pada petugas Pemprov DKI Jakarta. Tadi ada sedikit kesalahan pengucapan, yaitu dari kelompok faktual. Pengucapannya di mana? Yaitu Pemda, Pemprov. Itu harus kita perhatikan ya, Nakko. Untuk itu kita harus perhatikan kembali artikulasi pengucapan kita. Paham ya untuk anak ibu dari kelompok faktual? Paham, Bu. Ya, bagus ya Nakko. Itu untuk perbaikan ke depannya. Sekarang kita akan masuk ke
kegiatan evaluasi. Di WA Group sudah Ibu bagikan kegiatan dari evaluasi kita. Tetapi di sini kita akan membahas 5 soal dari soal kegiatan evaluasi. Silahkan anak-anak Ibu baca dan dipahami. Kemudian silahkan Anda jawab. Kalau sudah tahu, boleh Anda tunjuk tangan. Kalau bisa, ganti lagi orangnya ya. Jangan itu-itu saja. Oke, supaya semuanya aktif dalam kegiatan belajar kita ini. Silakan anak-anak Ibu baca, pahami, kemudian dijawab. Ada yang sudah bisa, Naku? Sudah. Ayo, siapa yang sudah bisa menjawab? Menjawab, Bu. Ya, silakan anak Ibu Linet. Linet bacakan lagi, Bu. Ya, bacakan saja ya, Naku. Berikut ini untuk menjawab soal tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ring, Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 14 Mei 2020. Seperti dilansir dari angka 30 dan melibatkan 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box dan 1 unit pas mau kuasa terbukti kecelakaannya, kata seorang saksi mata. Namun saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tabrakan tersebut. Sementara petugas kepolisian masih melakukan evakuasi di tempat kejadian perkara TKP. Dan video yang beredar terlihat sebuah minibus hitam ringsek menimpa minibus lainnya. Nomor 1, teks berita di atas dimulai dengan unsur berita. Jawabannya adalah B, apa? Ya, jawabannya adalah unsur apa. Bagus sekali ya, anak Ibu Linet. Silakan mari kita berikan aplaus untuk Linet. Sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Silakan Anda baca dan silakan dijawab ya. Saya, Bu. Saya, Bu, dari kelompok faktual. Siapa ini namanya, Nako? Jebrin, Bu. Oke, silakan Jebrin. 2. Siapa yang diberitakan dalam teks berita di atas? Jawabannya adalah A. 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box, dan 1 unit truk. Ya, siapa yang diberitakan? Yaitu 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box, dan 1 unit truk. 1 unit truk. Bagus sekali jawabannya ya. Mari kita berikan aplaus untuk Jebrin. Pertanyaan yang ketiga, Naku. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Aktual. Siapa ini? Ganti lagi orangnya ya. Jangan itu-itu terus. Ya, silakan. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Jawaban yang benar adalah A. Kecelakaan yang terjadi melibatkan 4 kendaraan. Iya, kecelakaan yang terjadi melibatkan 4 kendaraan. Berikan aplaus untuk temannya Nago yang sudah menjawab dengan benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat dan kelima. Nomor 4. Coba Anda baca kembali teksnya, baru dijawab. Ini Ibu harap nanti orangnya sudah ganti lagi ya. Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Nako. Saya dari grup faktual, Bu. Ya, Jebrin silakan. 4. Bandingkan kedua teks berikut. Teks 1,
Pukul 02.05 WIB kemarin, sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM dibakar. Pelakunya tidak dikenali. Akibat aksi tersebut, gerai ATM meledak hingga terpental sejauh 10 meter. Teks 2, seorang laki-laki nekat membakar anjungan tunai mandiri atau ATM. Kejadian itu tepat pukul 2.05 WIB dini hari. Akibat gerai ATM meledak, namun tidak ada korban jiwa. Berikut ini persamaan kedua teks tersebut kecuali D, Bu. Sama-sama diawali dengan unsur siapa? Ya, kecuali itu yang ditanya ya. Sama-sama diawali dengan unsur siapa. Oke, yang terakhir, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang terakhir? Saya, Bu. Ya, silakan Elfrida. Siapa ini? Ilfrida atau Ima ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ima. Nomor 5, perbedaan cara penyajian kedua teks berita tersebut adalah jawabannya A, Bu. Teks 2 diawali dengan kapan, sedangkan teks 2 diawali dengan siapa. Iya, terima kasih ya Ima. Dan mari kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menjawab dengan benar. Oke. Jawabannya semuanya sangat bagus ya, Nago. Oke, sudah sangat bagus. Jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan semuanya sudah bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita mengenai teks berita. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan aku. Yang memberikan kesimpulan ya. Coba buat kesimpulannya. Kesimpulan dari yang sudah dari itu atau Ya, terima kasih untuk Linet. Ada lagi yang lain aku yang bisa menambahkan kesimpulan pada pagi hari ini? Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyampaikan refleksi pada pagi hari ini? Setelah kita belajar mengenai materi kita teks berita, siapa yang bisa mengutarakan refleksinya? Coba Anda sampaikan refleksi yang kita dapat pada pagi hari ini. Ya, silakan aku. Saya belum mengerti mengenai unsur-unsur berita. Bahkan pengertian pun kadang belum mengerti. Sekarang saya tahu bahwa dalam berita itu terdapat unsur-unsur. Saya sudah mampu menemukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Ya, bagus ya. Ayo, satu orang lagi yang menyampaikan refleksinya. Saya, Bu. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu Jebrin. Ya, silakan anak Ibu Jebrin. Saya sudah mampu menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya anak-anak Ibu yang sudah ikut dalam pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Naku, kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Silahkan anak-anak Ibu baca buku kita di halaman 69
dibaca dan dipahami, dan silahkan juga kamu cari informasi mengenai teks eksposisi dari buku lain ataupun dari internet. Untuk doa penutup, silahkan anak ibu Ijai bawa doa kita, Naku. Bu, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu Ijai sudah membawakan doa penutup kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, walaupun kita masih belajar dari rumah, tetap semangat mengikuti pelajaran daring kita. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu.